Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah sekarang. Baik, kita akan mulai ibadah dalam minggu pagi ini. Inang minta supaya semuanya bisa duduk manis, supaya kita melakukan ibadah dengan tertib. Baiklah, sebelum kita masuk, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Selamat pagi adik-adik. Ayo kita bernyanyi. Sekali lagi, siapkan hati kalian. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau gelap, namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, Kuatkanlah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik anak-anak kami, sekarang kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat, mulai dari titah pertama hingga titah yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu.
Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali. Ayo adik-adik kita bernyanyi ya. Semangat. Sungguh mulia berkat
pengampunan dosa kepada Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya, pasal 63 ayatnya yang ke-7. Bisa buka Alkitabnya, kitab Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-7. Kita sama-sama membacanya. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik, anak-anak kami, kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali. Ayo adik-adik, kita bernyanyi lagi ya. Sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Adik, selamat hari Minggu. Hari ini warta yang akan kakak sampaikan hanya satu saja, yaitu nanti tanggal 3 Januari kita ibadahnya gabung
dengan papa mama ibadah pagi live streaming. Oke, sekali lagi tanggal 3 sekolah minggu akan digabung dengan ibadah pagi jam 8.30. Oke adik-adik, dan kita akan mulai lagi ibadah sekolah minggu live streaming tanggal 10. Oke, jangan lupa, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi kembali. Sambil memberikan persembahan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Tanpa menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Oke adik-adik, hari ini yang akan bercerita adalah Kak Yosta. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya. Dari mana Kak? Tema kita hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan ibadah ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau beri kesempatan untuk dapat beribadah. Tuhan, pada pagi hari ini berikanlah kami firman-Mu dan berikanlah hati akan perintah Tuhan. Kelemahan kami Tuhan, nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ayo kita buka Alkitabnya di Matius 1 ayat 23b. Masih ingat enggak? Ini tentang apa? Ayo, Matius 1 ayat 23b. Kakak bacakan ya. Yang mau ikut baca, boleh sama-sama kita membacanya. Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi ya, Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, dalam firman ini mengatakan Allah menyertai kita. Immanuel. Ayo, di sini siapa yang ada kawannya yang punya nama Immanuel? Immanuel itu artinya sangat besar loh. Allah menyertai kita. Berarti nama itu Immanuel. Berarti setiap orang yang mengucapkan nama Immanuel, Allah menyertainya. Noel, Immanuel, Immanuel, seperti itu kan? Itu Immanuel adalah artinya Allah menyertai kita.
Ada anak sekolah minggu juga yang bernama Immanuel, ada kakak kenal loh orangnya. Nanti kita ceritakan lah ya. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Menyertai itu apa sih Kak? Menyertai itu ada bersama-sama dengan kita. Ya, ada di hati kita, ada di sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah. Semua Tuhan ada di dekat-dekat kita. Bagaimana sih Kak? Kok aku nggak lihat? Aku nggak ada lihat kok Tuhan Yesus ada. Ingat, Tuhan Yesus itu ada di hati, ada di kiri, ada di kanan, ada di atas, ada di bawah. Bagaimana sih Kak caranya mengetahui kalau Tuhan Yesus itu ada di sekitar kita, ada menyertai kita? Dengar, misalnya kamu sedang berjalan-jalan misalnya jalan-jalan sama kawan, jalan-jalan sama kawan, naik sepeda, kan? Naik sepeda. Wah, lihat tiba-tiba kamu lihat ada yang jatuh dari sepeda. Kamu ngapain coba? Ketawain, didiamin, atau dibantu? Kan itu ada 3 hal yang biasanya dilakukan anak-anak. Diketawain, jatuh, didiamin, atau dibantu. Apa jawaban kalian? Dibantu. Karena dari hatimu Tuhan pasti berkata, ayo bantu dia. Ya, itu dari hatimu berkata, Tuhan sudah berkata kepadamu untuk membantu kawanmu yang sedang jatuh. Itu salah satu tanda Tuhan Yesus ada bersama kamu. Ya. Dan yang kedua, misalnya kamu ketemu barang di jalan, tapi jarang-jarang juga sih ya. Ketemu misalnya ada KTP terjatuh, dompet-dompetnya juga terjatuh di tengah jalan. Ada semua surat-surat penting, ada KTP, ada SIM, ada STNK. Kamu lagi jalan-jalan sama kawanmu ketemu, wah ada isinya lagi, ada duitnya lagi nih. Wah ada surat-surat berharga, ada surat-surat yang akan dibayar ataupun perbulanan mereka. Wah ini pasti yang kehilangan ini sangat menderita, sangat sedih katanya gitu. Tapi hatimu berkata, ayo kembalikan, ayo kembalikan. Ada lagi yang berkata, ambil aja duitnya, mumpung ada duitnya banyak itu. Ambil aja, diam-diam aja, nggak ada yang tahu kok. Itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan selalu menuju kebaikan. Ya, ingat, Tuhan selalu mengajarkan kita kebaikan. Jadi jika kau menemukan sesuatu, kamu cari KTP-nya. Oh, ini dekat rumah, ayo kita kembalikan. Sudah bertambahlah imanmu, bertambahlah kebaikanmu. Ya, buku kebaikanmu jadi tebal, buku dosamu jadi sedikit. Siapa sih yang mau buku dosanya tebal? Bu guru sih, kakak sih enggak mau buku dosanya tebal. Nanti dibacakan Tuhan pada saat Tuhan datang ke dunia nanti. Kak Yosta, buku dosamu tebal sekali ini katanya. Apakah layak Kak Yosta ini masuk ke surga? Misalnya lagi, Kak Yosta, wah anak baik ya selama di dunia. Kamu mempunyai buku kebaikan yang sangat tebal. Ayo ikut aku ke surga, kata Tuhan Yesus. Wah enak banget kayak gitu kan adik-adik. Jadi Tuhan Yesus menyertaimu. Dari suara hatimu berkata yang baik itu dari Tuhan. Kalau ada yang jahat-jahat itu bukan dari Tuhan. Ingat, sesuatu yang bukan dari Tuhan ujungnya akan tersiksa. Ujungnya akan merasa bersalah. Ya adik-adik, kalau misalnya ada kawan yang melakukan kesalahan dan kamu memarahinya dan tidak mau lagi berkawan dengan dia, tidak mau lagi bertemu dengan dia, siapa yang akan berkawan dengan dia? Siapa yang akan menasihati dia? Siapa yang akan dia nasihat kalau misalnya segala sesuatu yang kamu lakukan itu salah? Ayo kita perbaiki, ayo kita mulai lagi, ayo kita berbuat hal yang lebih baik lagi. Bukan dijauhi. Kalau teman yang mempunyai kesalahan, bukan dijauhi adik-adik, tapi diberi pengertian. Pengertian kayak mana sih Kak? Diberitahu kalau kamu salah. Ayo kita perbaiki sama-sama. Lain kali tidak usah dilakukan lagi ya, seperti itu.
Kalau ada temanmu matahkan mainan, mama mainanku sudah patah sama kawanku, seperti itu. Bukan seperti itu. Tidak apa-apa. Lain kali jangan patahin lagi ya, seperti itu. Bukan langsung nangis-nangis seperti itu ya adik-adik. Jadi Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Dari kita kecil sampai kita besar, sampai kita nanti dipanggil Tuhan untuk diceritakan semua apa yang telah kamu lakukan selama hidupmu. Walaupun tidak, misalnya kamu mempunyai sesuatu kebaikan tapi tidak dilihat orang, Tuhan hitung. Kamu melakukan kejahatan yang tidak dilihat satu pun, tidak ada yang melihat kamu melakukan kejahatan, pasti dihitung Tuhan. Jangan lupa, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat adik-adik, Tuhan pasti melihat. Dimanapun kamu berada, walaupun tidak ada orang di sekelilingmu, hanya kamu sendiri, tapi Tuhan pasti ada bersama dengan dirimu, mengerti kamu dan ada di hati kamu, memberitahu apa yang terbaik untuk diri kamu, apa yang terbaik untuk belajarmu, apa yang terbaik untuk masa depanmu. Yang berikutnya, ini kan masih online ceritanya nih kan, sekolahnya masih online. Nah, sekolah online itu kamu membutuhkan hal-hal yang kamu inginkan. Apa perbedaan kebutuhan dengan keinginan, Kak? Kebutuhan, keinginan. Aku ingin sepeda, aku ingin baju baru, aku ingin tas baru. Kebutuhanmu apa? Kamu tidak tahu kebutuhanmu apa. Kamu hanya tahu apa yang kamu mau. Tapi Tuhan menyertai kamu, Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Dalam kehidupanmu, Tuhan tahu kamu membutuhkan apapun dalam kehidupan kamu. Yakinlah itu. Kamu tahu apa yang kamu inginkan. Aku ingin ini, aku mau itu, aku mau ini ABCD, semuanya kamu mau. Tapi kamu lupa apa hal yang paling kamu butuhkan sekarang ini. Seperti HP, ya misalnya kan ada HP, aplikasi lah, ini banyak banget kan aplikasi di HP ini. HP ini mempunyai banyak sekali aplikasi. Karena lagi online, nih kan banyak aplikasi yang memberikan hal-hal yang fitur-fitur yang sangat banyak seperti itu kan. Kalau lagi online, apa yang paling kamu butuhkan? Yang pertama, Google Classroom, iya kan? Kalau enggak, Google Meet, itu yang kamu butuhkan. Tapi yang kamu inginkan apa? TikTok, Instagram, Facebook, itu yang kamu mau. Aku mau hal-hal yang menyenangkan aku, tapi bukan hal-hal yang kamu butuhkan saat ini. Hal yang kamu butuhkan itu adalah pelajaran. Karena guru tidak bisa bertatap muka dengan kamu. Oleh sebab itu, kamu harus mengetahui apa yang kamu butuhkan dalam kehidupan kamu. Kamu membutuhkan hal-hal yang mendukung pelajaran kamu, bukan mendukung apa yang kamu suka. Aku suka TikTok, TikTok kan dulu, dahulukan apa yang kamu butuhkan. Kamu butuh belajar, belajarlah dulu yang harus kamu utamakan. Yang lain-lain itu hanya pemanis-pemanis aja, kayak penghibur ya, sikit-sikit lah. Ya, ingat, kebutuhan kamu Tuhan mengerti dan Tuhan menyertai semua kebutuhan kamu. Kebutuhan kamu dalam fisik, kebutuhan kamu rohani, Tuhan pasti sangat tahu. Dan ingat, Allah menyertai kamu. Dia Immanuel, Allah menyertai kita. Oke adik-adik, ingat di hatimu ada Tuhan. Jangan sekali-kali melakukan hal yang jahat walaupun orang tidak tahu. Oke adik-adik, yuk, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman hari ini, di mana kami diberitahu bagaimana Allah menyertai kami dalam hidup kami. Tuhan, ajarilah kami untuk dapat mendengarkan kata hati kami, di mana Engkau juga berkata Tuhan, karena kami yakin dan percaya
Tuhan ada dalam hati kami. Tuhan ada dalam setiap langkah kami, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap dimanapun kami pergi, Tuhan pasti menyertai kami. Tuhan, inilah kami dengan segala kelemahan kami Tuhan, ajari kami, tuntun kami Tuhan untuk menjadi anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, yang mau mengerti isi hati kami, mau mengerti perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami juga yang sedang belajar memasuki pelajaran semester baru ini Tuhan. Semoga dalam semester baru ini kami lebih meningkatkan prestasi kami. Kami lebih mementingkan kebutuhan kami, bukan mementingkan keinginan kami Tuhan. Tuhan, Engkau mengerti kebutuhan kami, ajarilah kami supaya kami bisa mengetahui apa yang kami butuhkan daripada apa yang kami inginkan. Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua kami ya Bapa yang telah letih, capek mencari uang untuk kami Tuhan. Berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Berkati langkah mereka Tuhan, berkati kegiatan yang mereka lakukan supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan, berikanlah kedua orang tua kami, mama dan papa kami, kesehatan yang hanya daripada Tuhan. Tuhan, tutup bungkus orang tua kami dalam darah-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, kita bernyanyi. Dan sedih, nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Sekali lagi adik-adik, siapkan hati kalian. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Indahlah berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Horas, ibadah selesai. Selamat hari Minggu untuk anak-anak kami semuanya.